Shalom saudara-saudari terkasih. Hari ini kita akan lanjut untuk mengenal lebih lagi akan perjalanan rohani bapak-bapak rasuli dan bapak-bapak gereja purba. Hari ini kita akan berkenalan dengan bapak apostolik atau bapak rasuli Ignatius dari Antioquia. Ya, bapak rasuli Ignatius nama lainnya adalah Theophorus. Nah, dia adalah uskup di Antioquia awal abad kedua. Dia adalah orang Syria yang lahir tahun 35 sampai 45 dan merupakan salah satu murid Rasul Yohanes. Dia adalah pendahulu Bapak Rasuli Polikarpus. Pada awal hidupnya, Ignatius ini menjalani hidup seperti Rasul Paulus, yaitu dia membenci dan menganiaya orang Kristen. Namun kemudian dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan akhirnya terpanggil untuk melayani jemaat. Nah, Rasul Yohanes melihat pada waktu itu bahwa Ignatius ini cukup cakap, cerdas, dan memiliki hati yang baik dan bijaksana. Jadi Rasul Yohanes mengangkat dia menjadi uskup atau episkop atau bishop bagi gereja di Antioquia. Kemudian ada 7 surat pengembalaan dari Ignatius yang sampai sekarang kita dimiliki gereja sebagai kekayaan tradisi. Yaitu surat untuk jemaat di Efesus itu ada 2, kemudian jemaat Tralian, kemudian surat untuk jemaat Roma, jemaat Philadelphia, dan jemaat Smyrna. Dan ada satu lagi surat untuk uskup Polikarpus di Smyrna. Kemudian sisanya dikategorikan sebagai pseudepigrafa atau yang di atas namakan Ignatius. Nah, inti dari surat-surat tersebut adalah penting. Bahkan penting bagi kita sekarang. Ya, penting untuk jemaat masa itu dan juga penting untuk kita ketahui sekarang, yaitu ajaan Ignatius untuk melawan ajaran-ajaran sesat, yaitu Ebionitism, Gnosticism, Docetism, yang inti ajarannya berusaha menyesatkan kodrat ganda Yesus Kristus sebagai manusia Yesus 100% dan kodrat ilahinya sebagai Kristus 100%. Kemudian juga di dalam suratnya Ignatius juga memperingatkan jemaat untuk tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Dan dia mengatakan, kalau kamu tidak berada di dalam halaman mezbah, maka kamu akan kekurangan roti yang daripada Tuhan. Karena persekutuan doa jemaat dengan gembalanya itu memiliki dampak kekuatan yang begitu besar. Nah, akhir hidupnya Ignatius dijatuhi hukuman mati pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Karena dia menolak untuk menyangkal Kristus. Dan dengan bangga dan penuh kesiapan Ignatius menghadapi hukuman matinya. Cara matinya mengerikan, saudara. Dia dibuang ke dalam kandang singa di Koloseum di Roma. Dengan tangan yang terantai serta dikawal tentara, ia digiring dari Antioquia ke Roma. Perjalanannya melewati Smyrna. Pada waktu di Smyrna, Ignatius disambut dengan penuh hormat oleh uskup Polikarpus. Nah, saudara, dari catatan kisah Bapak Rasuli Ignatius kita mendapati 3 hal pelajaran berharga yang akan memperkuat iman kita. Yang pertama yaitu bahwa kita ketahui usaha iblis untuk menyesatkan tentang siapakah Yesus Kristus. Nah, itu sudah dimulai dari abad pertama. Kodrat ganda Tuhan Yesus 100% manusia 100% Allah ini sudah berusaha digeser oleh roh penyesat melalui orang-orang yang dia kuasai itu sejak dari abad pertama. Tadi ada Ebionit, ya. Mereka ini adalah bidat Kristen dari kalangan Yudais. Mereka menganggap bahwa Yesus ini cuma manusia biasa yang saleh, yang akhirnya diangkat dan mendapat rahmat Tuhan. Kemudian ada Gnostik. Dia menyesatkan orang dengan mengajarkan bahwa Yesus adalah gabungan dari 2 makhluk yang terpisah, yaitu manusia biasa Yesus yang dihinggapi roh Kristus gitu. Dia mengajarkan pada peristiwa penyaliban yang disalib ini hanya manusia Yesus,
Tapi Roh Kristus itu pergi meninggalkan manusia Yesus ini. Itu kesesatan Gnostik. Ada lagi Dokeitism. Mereka berkata bahwa Yesus itu tidak punya tubuh daging atau tubuh jasmani. Jadi yang dilihat semua orang itu cuma semacam penampakan malaikat saja tanpa tubuh daging. Nah saudara, kodrat ganda Tuhan Yesus ini sudah selesai diajarkan oleh Rasul Yohanes, ya, yaitu orang yang bersama-sama dengan Yesus sendiri, murid langsung Tuhan Yesus. Kita ingat ayat hafalan kita yaitu hen arke no logos kai hologos en prostonteon kai theos hen hologos kai hologos sarx egeneto. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah sang firman itu. Dan firman itu telah menjadi daging, itu di ayat 14. Nah, ini sejak semula sudah diajarkan langsung oleh muridnya Tuhan Yesus, yaitu Rasul Yohanes sendiri. Rasul Yohanesnya masih hidup, tetapi penyesatannya sudah dikerjakan oleh iblis melalui pengajar-pengajar palsu. Kalau Ebionit itu menyangkali tentang keilahian Yesus, Dokeitisme sebaliknya menyangkali tentang kemanusiaan dan daging Yesus. Gnostik menyangkali inkarnasi sang firman menjadi manusia, menjadi daging. Jadi jangan kaget saudara, kalau sampai sekarang masalah kodrat ganda Tuhan Yesus ini pun masih jadi sasaran iblis. Dan kita ingat bahwa ternyata sejak semula rasul-rasul, bapak rasuli, bapak gereja sudah berjuang melawan penyesatan semacam ini. Nah, karena apa? Karena iblis memang tahu bahwa inti perjanjian baru, inti ajaran dari perjanjian baru yang menyelamatkan kita itu ada di dalam kodrat ganda Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ada berkat lainnya, saudara. Berkat kedua yang bisa kita dapatkan dari kisah Ignatius, bahwa kekuatan gereja atau tubuh Kristus ada di dalam kesatuannya. Makanya Ignatius menekankan pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah. Dia mengajak jemaat untuk mengasihi satu sama lain dan membangun kerajaan Allah melalui pertemuan-pertemuan ibadah. Ada teguran keras dari Bapak Ignatius kepada jemaat. Di dalam satu suratnya dicatat bahwa dia bilang bahwa mereka yang sengaja undur dari gereja itu, mereka harus bertobat karena mereka sedang menjalani keangkuhan hidup dan mereka harus kembali mengasihi tubuh Kristus. Itu pesan yang dia sampaikan. Kemudian ada berkat yang ketiga, yaitu melalui keberanian Ignatius menghadapi hukuman mati kandang singa, kita dapat mengerti bahwa pengharapan yang ada pada bapak-bapak rasul ini adalah pengharapan yang kekal dan bukan pengharapan yang fana. Di dalam suratnya untuk Roma, Ignatius itu menulis, dia bilang, aku siap untuk masuk ke kandang singa, dan kalau mereka tidak mau makan, aku akan paksa mereka makan dagingku. Segala kemegahan dunia ini tidak menarik bagiku, itu kata Ignatius. Itulah Bapak Rasuli Ignatius, seorang gembala yang penuh kasih, rendah hati, dan begitu mencintai Yesus Kristus dan jemaat. Kiranya hasrat hati Ignatius dalam mencintai Tuhan dan sesama ini juga akan ada di dalam setiap hati kita. Amin. Kita akan terus lanjut pada seri Bapak-Bapak Gereja ini. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menolong kita selalu, supaya kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan semakin mencintai gerejanya. Sampai jumpa di seri berikutnya. Shalom.